tiba-tiba ada video kontak dengan TikTok dan lain-lain. Ada yang berkomentar miring terhadap produk kita. Nah, itu saya sarankan harap dimaklumi saja. Kenapa harap dimaklumi? Karena mereka ini katakanlah sebagai researchers peneliti ya untuk kelapa sawit bertahun-tahun ya, belasan sampai puluhan tahun. Tapi kalau berkomentar produk yang terbaru ini, Best Farm Solis atau dulu Pilau Solis, kemudian memaparkan teori-teori yang digunakan masih zaman dahulu, ya jangan terlalu dipikirkan gitu kan. Karena mereka menyimpulkan produk yang baru ini tanpa didasari mereka pun mencoba gitu kan. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi jangan terlalu diambil pusing gitu kan. Karena mereka tentunya ya nyari makannya dari konten-konten seperti itu. Nah, ini pernah kita bahas di tim konsultan Best Farming ya, termasuk Pak Kapten Nurholis ada di dalamnya juga ya. Ketika saya tampilkan video itu, kemudian beliau menyampaikan, udah Pak, nggak usah dilayani, memang tugasnya itu tadi, mencari makan di bidang ya tadi ya, memprovokasi orang, makanya satu frekuensi dengan orang-orang yang pernah sakit hati dari komentarnya semuanya gitu kan. Dan alhamdulillah, jika produk ini tidak bermanfaat, tidak memberikan manfaat untuk para petani, maka omset di sini sudah dipastikan tidak akan berkembang. Tapi faktanya, omset untuk Best Farm Solis ini, apalagi dari tim konsultan Best Farming, sudah memasukkan SOP Best Farming untuk komoditas tanaman pangan, palawija, dan hortikultura. Jadi tidak hanya sebatas penggunaan komoditas perkebunan saja, atau tanaman keras. Nah, ini bisa digunakan untuk tanaman pangan. Jadi, betapa dahsyatnya produk ini ketika dilarutkan di dalam air, satu saset Best Farm Solis ya, ini masih pilau, saya belum minta ke kantor ya, ini masih pilau. Nah, ini produk ini bisa dilarutkan dalam air dan kontak dengan daun stomata mulut daun. Karena prinsipnya nutrisi itu bisa masuk ke dalam jaringan tanaman melalui pertama meristem perakaran, yang kedua stomata mulut daun. Ya. Nah, ini yang disebut dengan teknologi yang dalamnya sudah banyak mengandung nutrisi lengkap. Ya. Sudah banyak mengandung nutrisi lengkap, kemudian bisa diaplikasikan ke daun, termasuk sawit yang replanting. Ya. Replanting itu baru penanaman baru, ya. Setelah anggap 1 bulan penanaman adaptasi, nah, aplikasikan dengan dosis 1 saset dalam 28 liter air, kemudian semprotkan ke daun karena masih terjangkau kan, baru penanaman. Nah, itu pun banyak memberikan perubahan signifikan untuk pertumbuhan vegetatif kelapa sawit. Itu pun bisa. Ya, yang jelas yang kita kedepankan adalah pertama produk petani PT Best, yaitu adalah produk yang ramah lingkungan. Nah, itu silakan Bapak dan Ibu jual produk petani PT Best, yaitu punya keunggulan 4, yaitu adalah produk PT Best adalah produk yang ramah lingkungan. Yang kedua, ketika kita mau memperkenalkan produk pertanian PT Best ini, sudah dipastikan kita akan masuk ke dalam efisiensi biaya, ya, karena memang efisiensi biaya ini penting ya untuk setiap komoditas tanaman. Nah, efisiensi biaya ini jelas di kelapa sawit, di komoditas tanaman pangan, palawija, dan hortikultura, di situ sudah ada yang namanya efisiensi penghematan biaya. Maka dari keunggulan yang dimiliki oleh produk Best Farming ini, pertama produk yang ramah lingkungan, kemudian yang kedua efisiensi biaya, yang ketiga terbukti ada efektivitas peningkatan hasil, yang keempat praktis. Nah, itu silakan jual kepada para petani. Empat keunggulan produk petani PT Best tadi. Kenapa disebut praktis? Ya, kenapa disebut praktis? Karena sampai kapanpun tidak akan ditemukan produk pertanian di PT Best ini berupa cairan. Semuanya sangat simpel sekali. Ya, makanya ketika ada orang yang belum pernah mencoba tapi berkomentar macam-macam, ya, wah ini 1 ons gitu kan, pemahaman begitu kan. Untuk 3 bulan kita saja memupuk 8-12 kg, respon terkadang lambat gitu kan. Ini pemahaman mereka. Nah, makanya perlu disampaikan, yang namanya ilmu pengetahuan itu harus di-upgrade. Jadi kita ini jangan terpaku oleh satu keilmuan yang memang ya inilah munculnya adanya Best Farm Solis ini sebuah inovasi. Ya, semua dituntut untuk mencoba. Ya, jangan katakan bagus ataupun tidak sebelum kita mencoba. Nah, maka dari itu banyak ya yang menyampaikan ada miring dan lain-lain.
ya kita sebagai mitra PT BES, ya jangan goyah, maklumi saja. Ya kalau di forum perdebatan, saya paling gampang nyerang-nyerang orang kayak gitu. Nah ini sudah dari semenjak saya diamankan menjadi tim konsultan BES Farming, saya berhadapan dengan doktor, profesor pun, di situ kita dituntut harus percaya diri. Kenapa? Karena ini produk, kita lebih tahu, ya lebih tahu awal dibanding mereka. Makanya semua mitra PT BES wajib terjun untuk mengaplikasikan produk-produk ini. Seperti apa, kalau dosisnya ketinggian, dosisnya kekurangan, dosis idealnya berapa, kemudian efek terhadap generatif seperti apa, nah itu kita harus tahu semua. Ya, makanya tadi ya, ketika ada orang yang ada komentar negatif, dimaklumi saja. Kenapa? Karena mereka belum pernah merasakan betapa lezatnya uang itu masuk ke dalam rekening yang sudah memasarkan produk ini. Nah, maka Bapak dan Ibu yang sudah berbisnis di PT BES bergabung, tapi belum pernah menikmati ya uang masuk ke dalam rekening sendiri, nah silakan introspeksi dan dekati para leader dan mentornya atau para foundernya. Karena sering saya sampaikan, sukses itu menular. Jadi ada kiat-kiat yang memang apa yang sudah jadi seorang profesional itu salah satu cirinya dia bisa mengulangi apa yang dia jadikan profesi itu sendiri. Ya, jadi kalau kita sudah berhasil menangani yang namanya padi tembus ke 10 ton, kemudian kita ulang lagi, itu sudah profesional. Nah, begitu pula tadi ya, yang namanya omset. Nah, hubungannya, karena memang rata-rata saya bertemu dengan salah seorang pengusaha sawit pun, ketika saya pahamkan, dari tagline biarkan tanaman bicara, ujungnya biarkan rekening yang berbicara. Nah, beliau setuju, karena memang ujung-ujungnya usaha itu yaitu katanya. Nah, maka dari itu kita harus tahu semuanya bagaimana strategi di dalam kunci keberhasilan penggunaan produk BES Farm Solutions ini. Nah, tadi saya mau mencoba ya, mau menampilkan slide berupa BES Farm Solutions. Yang pertama ternyata tidak bisa dibuka ya. Jadi sementara ini jadi tanpa slide dulu ya, karena memang sambil persiapan. Cuman info terbaru ya, yang pertama buku Farming Guidebook nanti akan di-upgrade ya. Jadi namanya bukan Pilau lagi. Kemudian di situ ada materi tentang Eco Farming Premium juga ya. Nah, itu semua nanti di-upgrade. Insya Allah mudah-mudahan akan keempat ini segera di-order oleh PT BES ya untuk edukasi para mitra ya. Nah, kemudian istilah nama BES Farm Solutions, nah ini sebelum saya edukasi di kalangan mitra, meskipun sekarang masih ada saja yang bertanya-tanya ya. Jadi produk BES Farm Solutions ini, yang pertama kenapa ada rebranding? Karena itu adalah keinginan daripada owner PT BES. Jadi namanya bukan Pilau lagi. Ketika orang, para researcher perusahaan besar berlomba-lomba mencari kandungan dan lain-lain, ya masih berupa Pilau Solutions, nah, tiba-tiba kita rubah menjadi BES Farm Solutions, lebih sulit lagi untuk dikejar. Kenapa? Karena sudah pasti beda semuanya. Nah, bagi para mitra sudah bukan masalah. Karena dalam prinsip, dalam Islam ya, prinsip sholat itu ya samina wa atona. Ini adalah sebuah kewenangan dari owner. Kita tidak bisa mengkomentari, ya, wah apa kalau begitu kita rebranding, kita ngenalin dari awal lagi. Tidak, ini hanya sebatas rebranding saja, perubahan nama saja. Ya, yang namanya Pilau menjadi BES Farm Solutions. Nah, tadinya nama ini mau digunakan BEST Farm. BES Farm seperti Bandung Eco Sinergi Teknologi, cuman tidak bisa karena sudah ada yang memiliki haki tadi ya, BES Farm tadi. Jadi hak kekayaan intelektual dimiliki oleh sebuah perusahaan lain, maka yang digunakan adalah BES Farm, BES Farm, jadi tanpa T ya. Nah, kita harus diketahui, kita harus tahu asal muasal kenapa dirubah menjadi BES Farm. Nah, pertama ketika pengajuan rebranding kepada Kementan, maka disinilah kesempatan emas untuk formulator dan produsen untuk merubah kandungan. Ya, jadi beberapa tahun ini kita jadikan meskipun sudah banyak berhasil di mana-mana, tapi ada beberapa kandungan yang apa namanya yang ditingkatkan dan ada yang diturunkan. Nah, banyak para mitra ini terjebak oleh kandungan haram mikro. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, ini masih kemasan Pilau ya. Kemasan Pilau ini di sini ada unsur zinc, boron, cufrum, mangan, molybdenum. Ya, nah ini
adalah yang ditampilkan hara mikro saja. Padahal definisi dari base pump solution ini adalah pupuk majemuk makro dan mikro. Nah, apa itu istilah pupuk majemuk? Pupuk majemuk adalah sebuah istilah di mana dalam satu kemasan di sini mengandung unsur hara makro primer utama, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Ini sudah lengkap sebetulnya, ya. Nitrogen, fosfor, dan kalium itu hara atau pupuk majemuk makro. Begitu pula mikro. Jadi hara itu ada 13. Ada hara makro primer yang disebut dengan nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK. Ini para mitra harus paham nih. Jangan sampai ketika mendengar NPK ini arti saja tidak tahu ya. Jadi itu hara makro primer, nitrogen, fosfor, dan kalium. Kemudian ada hara makro sekunder. Hara makro yang dibutuhkan dalam jumlah besar kedua setelah NPK, yaitu kalsium, magnesium, dan sulfur. Kemudian ada hara mikro esensial, yaitu ada 7. Salah satunya ada di sini zinc, boron, cuprum, mangan, molybdenum, perum, ya. Kemudian apa lagi? Ya, molybdenum tadi, semua ada 7. Nah, ini hara mikro esensial, dibutuhkan dalam jumlah kecil, kalau kebanyakan bisa overdosis. Jadi banyak mitra yang terjebak membandingkan unsur hara mikro yang ada di Pillow Solis yang di base pump Solis malah sedikit. Nah, perlu saya sampaikan dulu. Jadi di dalam kemasan produk base pump Solis, ya kita sebut sepakati namanya BSR, ya BSR base pump Solis. Ini ada 60 kandungan yang memang jarang sekali dipublikasi oleh produsen. Nah, ini pun kita berbisik-bisik dengan formulator, dengan produsen, sebetulnya kenapa? Yaitu hak kekayaan intelektual kami. Karena memang ada riwayat yang namanya kandungan kalau dipublikasi itu gampang ditiru oleh orang. Makanya orang ketika, atau perusahaan manapun, atau lab manapun, ketika ingin mengkaji produk ini, maka yang dicari itu adalah unsur hara makroprimer, sekunder, dan hara mikro esensial saja. Nah, makanya perlu saya sampaikan. Apa sih kuncinya? Bahwa produk BSR ini cukup digunakan hanya 1 on saja untuk kebutuhan sawit TM1 4-10 tahun, ya. Kemudian cukup 1 saset per pohon dan diaplikasikan interval 3 bulan sekali. Yang pertama, di sini mengandung 60 kandungan, ya, 60 kandungan yang paling sulit untuk ditiru oleh para kompetitor, yaitu teknologi yang bisa membenahi tanah, teknologi yang bisa mengurai berbagai residu kimia sintetis yang ada di lahan, kemudian akan dirubah dengan adanya produk BSR ini karena mengandung teknologi tadi, sehingga logam berat, ya, yang mengikat, katakanlah Fe dan aluminium yang mengikat unsur fosfor, ya, fosfor ini kan senyawa P2O5 yang sulit untuk diserap oleh sistem perakaran, apalagi di situ ada aluminium dan perum. Nah, maka dibutuhkan teknologi pemenah tanah salah satunya supaya bisa melepas ikatan tersebut, dan kemudian setelah lepas maka sistem perakaran bisa menikmati nutrisi tersebut. Nah, maka di sini saya perlu sampaikan sebetulnya di luar dari ini apa saja sih kandungannya. Nah, yang pertama adalah adanya teknologi pemenah tanah dan pengurai berbagai macam residu kimia sintetis yang ada di lahan. Jadi perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu semua, yang namanya investasi pupuk anorganik di lahan itu dari tahun 70-an sampai sekarang itu sudah banyak numpuk di tanah, yang sekarang menjadi bencana berupa apa? Berupa tanah asam. Ketika tanah itu bersifat asam karena sudah banyak residu kimia sintetis tersebut terkontak dengan air hujan, maka kemampuan tanah, kemampuan perakaran, sistem perakaran sulit untuk menyerap nutrisi tersebut. Maka dibutuhkanlah yang pertama teknologi pembenah tanah dan teknologi pengurai bahan residu kimia sintetis tersebut. Sebetulnya pupuk itu sudah banyak di lahan sawit, di lahan padi, dan lain-lain. Cuma orang berpikirnya, karena memang di sini ada urusan bisnis dari tahun 70 sampai sekarang ini, jadi semua petani itu dibuat ketergantungan, ya, dengan menggunakan pupuk kimia anorganik. Maka sering saya sampaikan, untuk padi saja dulu dibutuhkan cuma 70 kg saja. 70 kg saja untuk luasan 1 hektar. Sekarang untuk padi saja, kalau tidak 7 kintal, itu tanaman tidak akan ada respon.
Nah, begitu pula di kelapa sawit. Kelapa sawit itu dulu tidak banyak pupuk itu. Tidak lebih dari 1,5 atau 2 kilo. Sekarang 8 sampai 12 kilo. Nah, makanya Bapak dan Ibu, semua knowledge, pengetahuan tentang sawit harus dikuasai. Makanya saya paling gampang berdebat dengan orang-orang ahli sawit ya. Ketika mereka meragukan satu on ini bisa mengcover kebutuhan nutrisi selama 3 bulan ke depan untuk sawit 4 sampai 10 tahun umurnya. Nah, disitulah saya saatnya untuk menyampaikan. Apa yang disampaikan? Silakan sampaikan kepada ahli sawit tersebut. Ketika Anda mengaplikasikan pupuk kimia organik, silakan tanya, berapa persen yang diserap oleh tanaman, berapa persen yang menjadi residu karena terikat oleh logam berat, dan berapa persen yang menguap, terutama unsur urea, unsur nitrogen. Saya pastikan ilmu semua tidak akan pernah bisa jawab, karena belum ada kajian untuk meneliti itu kan. Nah, produk PT Best Farming ini diuntungkan karena ada teknologi pembenah tanah. Apa teknologi pembenah tanah tersebut? Saya sampaikan, humic acid. Nah, ini yang tidak terpikir oleh para kompetitor. Maka para kompetitor itu mencarinya itu kandungan hara saja. Padahal ada beberapa kandungan senyawa, unsur, dan lain-lain yang bisa meningkatkan produktivitas hasil. Salah satunya humic acid. Humic acid itu adalah asam humat, asam humus. Nah, itu dengan teknologi bisa dimasukkan ke dalam kemasan Best Farm Solids. Nah, makanya kata ahli, nih saya sampaikan, kata ahli, beliau yang berkomentar tentang produk BSR ini adalah produk yang akan bisa meningkatkan atau yang bisa meningkatkan unsur hara ketika kontak dengan kelembaban air atau kelembaban yang ada di tanah. Nah, jadi sebelum kontak dengan tanah, unsur hara biasa saja. Nah, inilah teknologi yang sampai sekarang tidak akan bisa dikejar oleh siapapun. Nah, apalagi sekarang muncul di mana-mana. Ketika saya mengisi Zoom meeting kemarin, wah, ini pakai best farming, SOP best farming, berarti semua produk dipakai, dan best farm ini digunakan disemprot ke daun untuk padi dan jagung, hasilnya sangat luar biasa, Pak. Itu kalau kata Pak Raden, kalau kita menyampaikan seperti itu ya, yang penting kita ikhlas saja bisa mendapatkan hasil yang meningkat, katanya. Tapi secara prinsip, ya inilah produk ya yang di dalamnya memang betul-betul bisa, terutama yang pertama adalah adanya humic acid bisa memanfaatkan berbagai residu kimia sintetis yang ada sekitar piringan pohon sawit ataupun yang ada di lahan sawah. Nah, ini yang pertama ya, berupa humic acid, teknologi pembenah berupa humic acid. Kemudian bagaimana dengan teknologi mikrobanya? Nah, ini sebelum launching 3 Januari 2023 ya, 2023. Saya diskusi juga dengan Pak Raden. Kemudian beliau infonya kemarin masih di Eropa ya, entah studi atau apa. Yang jelas saya tidak banyak tanya. Cuman di sini saya berdiskusi dengan beliau. Kualitas daripada Pillow Solids dengan Best Farm Solids ini tingkatkan 2 sampai 3 kali lipat jauh lebih bagus dengan Best Farm Solids. Jadi mitra jangan membuat energi negatif ya yang bisa menurunkan kepercayaan diri kita karena adanya perubahan kandungan hara mikro. Padahal kandungan hara mikro itu dibutuhkan dalam jumlah kecil. Yang perlu ditingkatkan itu adalah unsur hara makronya. Nah, ini dengan diam-diam dari tim formulator sudah menaikkan. Nah, makanya jangan heran kemarin ada testimoni ya di daerah Rokan Hulu, sawit jenis topaz pelepah pendek diaplikasikan sampai daunnya hijau mengkilap. Artinya untuk kebutuhan vegetatif ya, untuk masuk ke fase buah produksi pertama setelah buah pasir itu dibutuhkan. Tujuannya untuk apa ya tadi? Jati hijau daun digunakan untuk dapur pacu tanaman atau tempat berlangsungnya proses fotosintesis untuk memproduksi tanaman buah segar. Nah, itu luar biasa ya. Jadi yang ditampilkan oleh produsen itu hanya unsur hara mikro saja. Makanya banyak yang terjebak. Wah, ini pupuk mikro katanya, nggak bakal kuat. Nah, itu kan belum mencoba sudah berkomentar macam-macam. Padahal itu jebakan, bukan jebakan ya. Semua ini dibuat sebagai strategi. Makanya produk dari PT Best ini strateginya adalah semua dibuat penasaran. Ya, jangan percaya Bapak. Saya pun tidak percaya untuk produk ini sebelum Bapak mencoba.
Ya, nah dari penasaran tersebut, insya Allah nanti akan jadi pemasaran. Nah, ini salah satu kandungannya. Yang pertama tadi ya, yang di luar daripada yang dicantumkan, yang dipublikasi oleh produsen, humic acid hampir sama dengan fotosintesa. Tapi kandungan fotosintesa jauh lebih besar, ya. Karena makanya ketika ada orang atau ada mitra kemarin ya mengaplikasikan Bespam Sololis, pH sudah dinaikkan dengan dolomit, tapi hasil belum optimal. Karena memang rekomendasi daripada produsen, dari formulator, intinya harus dikombinasi dengan fotosintesa di tahap awal. Karena memang rata-rata para mitra ini jarang mengecek pH. Ya, pH tanah di dalam sekitar piringan pohon, di dalam di radius pangkal pohon, tempat disimpannya Bespam Sololis atau BSR, itu harus disiram dulu dengan fotosintesa. Satu saset fotosintesa bisa dilakukan dalam 40 liter air atau 80 liter air boleh. Yang penting dosisnya untuk 40 pohon. Populasi yang 120 pohon per hektar itu dibutuhkan 3 saset saja untuk diaplikasikan fotosintesa di awal. Karena meskipun fotosintesa dan dolomit sama-sama bisa menaikkan pH, tetap yang dibutuhkan fotosintesa. Kenapa? Karena di dalamnya ada humic acid yang bisa melepas ikatan-ikatan logam berat tadi ya, supaya bisa terurai semua. Setelah terurai semua, pH-nya ideal, Bespam Sololis punya visi dan misi tadi untuk menyediakan makanan ya yang disediakan selama 3 bulan ke depan akan optimal. Nah, itu kunci keberhasilan, salah satunya tadi humic acid yang ada pada Bespam Sololis. Kemudian bagaimana teknologi mikroba? Nah, teknologi mikroba ini ya ini informasi dari apa namanya? Dari produsen ya, bahwa bakteri yang terkandung di dalamnya sampai sekarang tidak dipublikasi. Tapi kinerjanya sangat terasa. Jadi lahan-lahan yang sudah diaplikasikan Bespam Sololis ya, baik itu di sawah, ya, di perkebunan dan lain, dia akan berstruktur ya, kemudian teksturnya lebih gembur. Nah, makanya Bespam Sololis ini di dalamnya ada teknologi yang bisa membenahi lahan dan bisa memanfaatkan residu kimia sintetis tersebut karena di dalamnya ada humic acid dan teknologi mikroba. Nah, teknologi mikroba ini ya sampai sekarang kalau ingin ngecek silahkan boleh. Cuman kalau bertanya, jangankan Bapak dan Ibu semua, saya sendiri pun inilah bahasa apa namanya? Bahasa diplomasinya Paraden. Paraden kalau boleh tahu jenis bakteri apa saja? Justru itu Pak, kalau saya ditanya bakteri kadang suka lupa. Karena memang ya itu tadi tidak dipublikasikan semua. Yang penting apa yang diproduksi oleh PT BES ini bisa memberikan manfaat. Ya. Bisa memberikan manfaat dan produk ini sampai sekarang omset penjualannya masih tertinggi ya, penyumbang omset tertinggi di PT BES. Jadi dari 50 item produk-produk yang ada di PT BES ini itu didominasi oleh produk pertanian. 86% disumbang oleh produk pertanian dan produk pertanian disumbang terbesarnya di Bespam Sololis. Makanya produk pupuk ini kalau orang belanja bisa ratusan sampai miliaran, dan itu memang sudah terjadi. Nah, maka dari itu pertama tadi di dalam kandungan Bespam Sololis ini yang di luar daripada unsur hara makroprimer, hara makrosekunder, dan hara mikroesensial ada teknologi pemenah tanah, yaitu salah satunya humic acid dan teknologi mikroba. Kemudian yang lainnya apa? Yang lainnya ada fitohormon. Fitohormon ini berhubungan dengan auksin, sitokin, dan gibralin. Auksin itu untuk apa? Meristem perakaran, merangsang meristem perakaran. Ya. Kemudian sitokinin, yaitu biasa merangsang pertunasan batang dan lain-lain. Gibralin biasanya untuk merangsang pembungaan supaya berbunga di luar musim. Nah, makanya di sini dalam slide-slide tertentu ya, saya sarankan harus kita hilangkan dengan menggunakan Bespam Sololis atau BSR ini anti ngetrek. Nah, itu tidak boleh ya. Kita promosi terlalu ekstrim kalau menurut saya ya. Jadi dengan menggunakan Bespam Sololis jadi anti ngetrek itu salah. Karena ngetrek itu ada 3 penyebab yang sudah saya kaji ya. Yang pertama masalah genetik, yang kedua masalah faktor cuaca, ya, yang ketiga defisisi hara. Nah, cuaca ini berhubungan dengan tadi unsur pH dari dalamnya. Jadi ketika curah hujan tinggi, maka rata-rata di kebun sawit itu
pH-nya akan bersifat rendah. Kenapa bisa bersifat rendah? Karena di situ banyak residu kimia sintetis yang tidak bisa diurai sehingga menyebabkan pH itu bersifat asam. Maka dibutuhkan teknologi yang tepat adalah dengan menggunakan fotosintesa. Ya, meskipun dolomit bisa menaikkan, tapi dolomit tidak bisa mengurai berbagai macam residu kimia sintetis. Makanya fotosintesa harus diaplikasikan di awal sebagai SOP pertama ya. Kalau ada sumber air jauh lebih bagus supaya kita lebih nyantai ketika mengamati